Selamat datang kembali di video kelas online tentang filsafat untuk pemula, di mana kita akan mencoba membahas 100 filsuf dalam 100 hari. Nah, teman-teman, di kelas kali ini kita akan mencoba membahas seorang filsuf penting yang punya peran besar dalam perkembangan filsafat analitik, ya. Aliran filsafat yang beberapa video sebelumnya sudah kita bahas, ya, dan juga sosok yang penting dalam perkembangan aliran positivisme logis, ya. Siapakah nama filsuf itu? Dia adalah Rudolf Carnap. Rudolf Carnap, pemikirannya berfokus pada logika, pada bahasa, dan ilmu pengetahuan, dan pemikiran dia itu telah membentuk perubahan yang besar dalam dunia filsafat, terutama bagi pemikir-pemikir selanjutnya, di mana filsafat mulai memandang hubungan antara bahasa dan dunia. So, teman-teman, mari kita mulai mengenal lebih jauh siapa dan bagaimana pemikiran Rudolf Carnap. Baik, Rudolf Carnap, siapakah dia? Dia adalah seorang Jerman yang lahir pada tahun 1891, dan Rudolf Carnap dikenal juga sebagai tokoh utama dalam aliran positivisme logis. Ini kata baru mungkin bagi teman-teman. Positivisme logis itu sebuah aliran filsafat yang berkembang pada abad ke-20, ya. Nah, sebagai filsuf, Carnap terkenal karena kontribusi dia dalam mempromosikan hubungan antara logika, kemudian ilmu pengetahuan, dan bahasa. Jadi ada 3 elemen di sini: logika, ilmu pengetahuan, dan bahasa. Selain itu, Rudolf Carnap juga dikenal karena pendekatannya yang memang sangat sistematik, ya, khas dari para filsuf analitik, ya, sistematik dan analitik tentang atau mengenai pemikiran filsafat. Jadi filsafatnya tidak hanya spekulatif, ya, tapi memang aliran filsafat analitik ini memang para filsufnya sangat sistematik dan analitik, termasuk Rudolf Carnap. Nah, Carnap pertama kali belajar di Universitas Jena, universitas yang sering kita sebut tempat di mana para filsuf dilahirkan juga. Dan Rudolf Carnap ini menjadi anggota penting dalam sekelompok filsuf, ya. Ada klub, semacam klub para filsuf yang menamakan dirinya Lingkaran Wina. Klub itu bernama Lingkaran Wina atau Wiener Kreis. Nah, klub Lingkaran Wina ini fokus pada pengembangan positivisme logis. Nah, pertanyaannya, apa itu positivisme logis yang dari tadi disebut terus, ya? Jadi positivisme logis itu adalah aliran filsafat yang mengutamakan pengetahuan yang dapat dibuktikan secara empiris. Maksudnya, pengetahuan yang berhubungan dengan pengamatan dan eksperimen ilmiah. Itulah positivisme logis. Aliran filsafat yang mengutamakan pengetahuan empiris. Nah, mari kita lihat lebih dalam lagi. Jadi, bagaimana positivisme logis dalam pandangan dan pemikiran Carnap? Jadi, positivisme logis sebagai inti pemikiran Carnap, ya, Rudolf Carnap, dia gunakan untuk menyusun dasar logis bagi ilmu pengetahuan. Carnap dan rekan-rekannya di klub tadi, ya, Wiener Kreis tadi, ya, Lingkaran Wina, berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan yang valid adalah melalui pengamatan empiris dan deduksi logis yang ketat. Bagi mereka, Lingkaran Wina ini, para anggota Lingkaran Wina, klaim yang tidak dapat diuji secara empiris atau yang tidak berbasis pada pengamatan langsung
tidak punya makna dan bahkan tidak punya nilai kebenaran. Termasuk klaim-klaim metafisis yang tidak dapat diuji dengan cara ilmiah bagi para filsuf di lingkaran Wina itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Nah, Carnap berusaha untuk mengembangkan sebuah sistem logika yang akan menjadi landasan bagi ilmu pengetahuan. Karena percaya bahwa bahasa ilmiah yang tepat akan mengarah pada pengetahuan yang lebih jelas dan lebih dapat diuji. Maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh Carnap dan lingkaran Wina ini itu menjadi salah satu kontribusi besar ya, dengan idenya bahwa bahasa dan logika harus disusun dengan cara yang memungkinkan komunikasi menjadi lebih efisien dan pengujian menjadi lebih baik dalam rangka membangun klaim ilmiah. Jadi itulah lingkaran Wina, Carnap, dan positivisme logis. Kali ini kita akan coba kemudian lebih dalam lagi memasuki bagaimana logika dan bahasa dalam pemikiran Carnap. Jadi salah satu karya utama Carnap yang cukup terkenal itu judulnya The Logical Syntax of Language. The Logical Syntax of Language ini diterbitkan tahun 1934. Dalam karyanya The Logical Syntax of Language, Carnap memperkenalkan ide bahwa struktur logika itu dapat digunakan. Jadi struktur logika ternyata dapat digunakan untuk menganalisis bahasa. Kenapa begitu? Kok bisa? Nah, jadi gini teman-teman. Bagi Carnap, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga merupakan sistem yang tentu saja dapat dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip logis. Carnap kemudian mengembangkan gagasan begini, bahwa kita bisa mengklasifikasikan dan menganalisis berbagai jenis kalimat dalam bahasa ilmiah dengan menggunakan sintaksis logis yang ketat. Nah, selain itu, Carnap juga menekankan pentingnya sistematika dalam bahasa ilmiah, di mana setiap pernyataan memang harus dapat diuji dan dipastikan maknanya. Argumennya begini, argumen Carnap maksud saya, bahwa bahasa yang digunakan dalam ilmu pengetahuan, ya, jadi bahasa yang digunakan dalam ilmu pengetahuan sedapat mungkin atau bahkan harus ya, bebas dari ambiguitas atau makna ganda, dan harus didasarkan pada aturan-aturan logis yang jelas. Nah, oke, jadi itulah setidaknya pemikiran kunci dari Rudolf Carnap. Nah, sekarang apa yang sebenarnya sih yang dikritik oleh Carnap gitu ya, dari filsafat khususnya metafisika ya, yang Carnap dan juga teman-teman yang di lingkaran Wina kurang cocok gitu. Jadi salah satu bagian paling menarik dari pemikiran Carnap memang kritik dia ya pada metafisika, di mana Carnap ini sangat kritis pada klaim-klaim metafisis, filsafat metafisis ya. Jadi metafisika di sini jangan dipahami seperti dukun gitu ya. Ini aliran filsafat metafisis yang mendasarkan dirinya pada segala yang imaterial, yang idea gitu ya. Nah, Carnap ini kritis sekali nih terhadap klaim-klaim metafisis karena tidak dapat diuji secara empiris. Dia berpandangan pernyataan yang dikeluarkan atau pernyataan yang bersifat metafisis, seperti contohnya ya, pernyataan metafisis itu seperti klaim tentang Tuhan,
klaim tentang alam semesta tanpa batas, atau klaim mengenai realitas yang tidak terjangkau atau dapat ditangkap oleh indera manusia. Nah, pernyataan-pernyataan metafisis semacam itu tuh hanya merupakan pernyataan yang tidak bermakna menurut Rudolf Carnap. Mengapa? Karena pernyataan-pernyataan itu tidak dapat diuji oleh pengamatan atau eksperimen ilmiah. Karena berpendapat bahwa banyak klaim dalam filsafat tradisional, termasuk metafisika, itu tidak memiliki makna yang bisa diuji dan diverifikasi secara logis. Oleh karena itu, dia menyarankan agar kita ini meninggalkan klaim-klaim metafisis semacam itu dan fokuslah pada pernyataan-pernyataan yang memang bisa diuji lewat pengalaman dan eksperimen ilmiah. Nah, ini yang dilakukan Carnap ini awal mula munculnya prinsip verifikasi. Ya, kita kan sekarang sering ya mendengar kata verifikasi data, verifikasi kebenaran, gitu. Verifikasi informasi, apa itu? Nah, itu awalnya dari sini, teman-teman. Jadi ide Carnap tadi untuk menguji dan mengeksperimenkan pernyataan itu kemudian dikenal dengan prinsip verifikasi. Apa itu? Verifikasi itu kan begini, idenya adalah sebuah pernyataan akan hanya memiliki makna jika dia dapat diverifikasi, diperiksa kebenarannya lewat observasi dan eksperimen. Nah, itulah pemikiran atau kritik Carnap pada metafisika yang kemudian menghasilkan pandangan dan teknik verifikasi. Nah, selain itu, teman-teman, salah satu sumbangan terbesar Carnap dalam filsafat itu adalah pendekatannya terhadap logika formal dan sintaksis. Jadi, Carnap ini mengembangkan banyak ya, nggak hanya satu sistem logika formal yang canggih ya, untuk bisa menganalisis bahasa. Dalam bukunya misalnya yang berjudul The Logical Syntax of Language, Carnap mencoba untuk menunjukkan bahwa bahasa ilmiah itu dapat dianalisis dengan cara yang sangat sistematis dan formal. Dia berpendapat bahwa logika tidak hanya berfungsi untuk menyusun argumen yang valid, tetapi logika juga bisa digunakan untuk menganalisis dan memahami struktur bahasa. Jadi fungsi logika itu bukan hanya untuk memproduksi bahasa, tapi juga memahami dan menganalisis bahasa. Dalam bukunya yang sama itu tadi, The Logical Syntax of Language, Carnap juga berusaha untuk menyusun kemudian ya aturan-aturan sintaksis yang dapat digunakan untuk memisahkan kalimat-kalimat yang bermakna dari kalimat-kalimat yang tidak bermakna, yang tidak, istilahnya tidak terbukti secara empiris gitu ya, tidak dapat diuji gitu ya. Dengan cara yang semacam itu tuh sebenarnya Carnap berusaha untuk menunjukkan pada kita bahwa kita bisa loh memahami dan mengelola berbagai sistem bahasa ilmiah yang berbeda hanya dengan menggunakan logika yang tepat. Nah, lalu pertanyaan kemudian adalah, tadi kan tentang bahasa, lalu pandangan Carnap tentang filsafat bagaimana? Pandangan Carnap tentang ilmu pengetahuan juga bagaimana? Menurut Carnap, filsafat bukanlah bidang yang terpisah dari ilmu pengetahuan. Sebaliknya, Carnap berpendapat bahwa filsafat harus dibangun di atas dasar ilmu dan logika. Dia menganggap filsafat itu kan usaha ya. Jadi menurut dia itu filsafat adalah usaha untuk mengklarifikasi konsep-konsep ilmiah dan kemudian membantu dalam membangun teori-teori ilmiah itu menjadi lebih jelas. Nah, karena juga berpandangan bahwa filsafat memang akhirnya harus terlibat dalam pemecahan masalah-masalah praktis, seperti kaitannya dengan pengembangan teori-teori ilmiah yang
kemudian bisa diuji dan digunakan untuk memahami dunia. Intinya begini, menurut Carnap, filsafat bukanlah perkara membahas masalah-masalah spekulatif atau metafisika, melainkan tentang bagaimana mengembangkan alat-alat logis dan konseptual yang membantu dalam membangun pengetahuan ilmiah. Itulah tugas filsafat menurut Carnap. Saya ulangi, tugas filsafat itu mengembangkan alat-alat logis dan konseptual untuk membantu pengetahuan ilmiah menjadi lebih berkembang. Bukan filsafat bukan untuk membahas hanya perkara-perkara spekulatif dan metafisika. Nah, dari seluruh pembahasan kita tadi, mari kita coba rangkum mengenai apa sebenarnya yang ditinggalkan Carnap untuk filsafat dan dunia pengetahuan. Pemikiran Carnap tentang logika, bahasa, dan ilmu pengetahuan jelas memiliki dampak yang besar dalam perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di abad ke-20. Carnap adalah bagian dari tradisi positivisme logis, dan dia juga mempengaruhi banyak pemikir-pemikir lainnya di bidang filsafat analitik. Meskipun aliran positivisme logis akhirnya ya teman-teman mengalami kritik-kritik yang tajam dan penurunan, tidak terlalu lagi digemari pada paruh abad ke-20, ide-ide Carnap ini masih relevan dalam diskusi kita tentang logika, bahasa, dan metodologi ilmiah. Carnap juga punya pengaruh yang besar dalam bidang pengembangan filsafat ilmu, terutama dalam hal bagaimana kita memahami hubungan antara teori ilmiah dan pengamatan. Banyak ahli filsafat dan ilmuwan sampai hari ini ya, yang memang juga beraliran positivistik ya, itu masih merujuk pada ide-ide Carnap, utamanya ketika mereka berusaha untuk memahami dan mengklarifikasi konsep-konsep ilmiah. Nah, demikian saya pikir cukup pembahasan kita mengenai Rudolf Carnap. Tentu tidak terlalu mendalam, tapi lumayanlah untuk menjadi pengetahuan dasar. Jadi Rudolf Carnap mengajarkan kepada kita pentingnya logika dan bahasa dalam memahami dunia ilmiah. Pemikiran Carnap membantu kita melihat bagaimana konsep ilmiah itu bisa dianalisis dan kemudian disusun dengan cara yang lebih sistematis dan jelas. Jika Anda merasa bahwa video pembahasan kita kali ini atau yang sebelumnya berguna, silahkan ikut berdiskusi di kolom komentar. Mungkin kalau ada kesalahan saya dalam menjelaskan atau kekurangan, silahkan ditambahkan agar menjadi pengetahuan kita bersama. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan mengeksplorasi lebih banyak tokoh dan pemikiran filsafat. Tetap berpikir kritis. Terima kasih.